Kali ini masak untuk makan siang sekaligus bekal lagi. Assalamualaikum, day in my life part 155. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, amin ya robbal alamin. Nah, di part kali ini ya teman-teman, aku kembali akan bikin konten masak-masak. Kali ini seperti biasa, masakannya itu pastilah tentunya masakan yang sederhana, yang bikinnya itu gampang banget, terus bahan-bahannya juga gampang banget kalian temukan. Dimana lagi coba kalau bukan di tempat-tempat orang jualan sayur mayur dan juga lauk pauk di sekitar kalian. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah siapin bahan-bahannya teman-teman, dan semua bahan-bahan ini tentunya sudah aku cuci bersih di air yang mengalir. Untuk sayurnya di sini nanti aku akan bikin tumisan sawi putih sama wortel ya teman-teman. Terus bumbunya cuman pakai bawang putih yang dihaluskan aja. Dan seasoning powdernya seperti biasa yaitu gula putih, garam, penyedap, dan juga lada bubuk. Di sini aku juga nanti akan menambahkan sedikit kaldu ayam. Sedangkan untuk lauknya di sini aku cuman bikin telur sambal ijo ya teman-teman. Tapi biar si telurnya ini lebih meriah, nanti aku akan tambahin tahu yang udah digoreng. Terus nanti di sini aku juga akan goreng tahu yang sudah aku balurin tepung panir ya teman-teman. Sebenarnya tahu ini tadi itu bekas aku goreng waktu sarapan pagi, tapi masih ada sisanya sedikit ya teman-teman. Tanggung kalau disimpan. Jadi sekalian aja aku akan goreng untuk tambahan lauk siang ini ya teman-teman. Kalau untuk perbumbuan telur sambal ijonya di sini aku cuman pakai bawang merah sama bawang putih, terus ada cabai hijau juga yang udah direbus sebelumnya ya teman-teman. Terus nanti aku juga akan menambahkan sedikit terasi dan juga kunyit. Kalau untuk aromatiknya di sini aku hanya memakai ketumbar bubuk aja ya teman-teman. Sedangkan untuk seasoningnya seperti biasa juga di sini nanti aku akan memakai gula putih, garam, lada bubuk, dan juga penyedap. Pertama-tama di sini aku mau panasin minyak dulu untuk menggoreng pertahuannya ya teman-teman. Nanti setelah si tahunya ini udah setengah matang gitu, baru nanti aku akan masukin telur yang udah direbus ke dalam penggorengan ini ya teman-teman. Nah, di sini aku menggoreng tahunya itu cukup sampai berwarna kecoklatan agar nanti pada saat dimasak dengan sambalnya itu tahunya ini nggak hancur. Di sini aku memakai api yang sedang aja sambil menunggu si tahunya itu matang ya teman-teman. Di sini aku akan menghaluskan bumbu untuk sambal ijonya menggunakan chopper mini andalan aku. Sebenarnya sih ini kalau misalkan diulek aja itu gampang banget halus ya teman-teman, karena sebelumnya tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Dan seperti inilah kira-kira penampakan dari bumbu yang udah aku chopper ya teman-teman. Biasanya ya teman-teman kalau misalkan aku itu masak sambal ijo, itu pastinya kalau untuk perbawangan dan juga percabayannya itu aku rebus terlebih dahulu, karena nanti aromanya itu akan beda ya teman-teman. Kalau direbus itu menurut aku ya rasanya itu lebih enak dan aroma sambalnya itu juga lebih mantep. Oke, lanjut. Nah, ini untuk pertahu-tahuannya udah aku balik ya teman-teman, karena permukaan yang satunya itu udah matang. Terus di sini langsung aja aku masukin telur yang udah direbus ya teman-teman. Jadi untuk telurnya nanti aku akan goreng sebentar aja ya teman-teman. Setelah pertahuannya ini udah berwarna sedikit kecoklatan gitu ya teman-teman, di sini langsung aja aku angkat dan tiriskan. Kemudian di sini dengan menggunakan wajan yang sama ya teman-teman, tentunya minyaknya sudah aku keluarin terlebih dahulu. Langsung saja di sini aku akan menumis sayurannya. Setelah wajannya ini cukup panas ya teman-teman, di sini langsung saja aku masukin bawang putih yang udah aku haluskan tadi. Sebenarnya di sini kalau misalkan kalian pengen masak sayurnya itu pakai bawang merah juga nggak masalah ya teman-teman. Tapi kalau aku itu lebih suka kalau tumisan sayuran itu hanya menggunakan bawang putih aja. Terus di sini bawang putihnya udah sedikit layu ya teman-teman, dan kandungan airnya juga sudah menyusut. Langsung aja di sini aku masukin sedikit minyak goreng sambil terus diaduk-aduk si bawang putihnya ini sampai berbau harum gitu ya teman-teman, dan juga berwarna sedikit kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan gitu ya teman-teman, artinya itu si bawang putihnya ini udah mateng, udah tanak. Tapi nanti kalau misalkan
misalkan kalian masukin sayur, itu nanti warnanya akan berubah menjadi putih kembali ya teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir, itu artinya bukan gosong ya teman-teman. Nah ini wortelnya juga udah masuk ya teman-teman. Terus aku juga menambahkan sedikit air agar wortelnya ini bisa mateng merata gitu ya teman-teman. Setelah si wortelnya ini udah setengah mateng gitu ya teman-teman, langsung saja di sini aku masukin sawi putihnya. Sayur ini ya teman-teman terlihat sederhana, tapi kalau soal rasa insya Allah enak. Begini pun juga udah enak ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian itu punya bakso sapi atau bakso ayam di rumah atau udang, nah kalian itu bisa aja tambahin ke dalam sayurannya ini ya teman-teman. Dijamin itu makin enak. Setelah sayurannya ini udah hampir matang gitu ya teman-teman, langsung saja di sini aku tambahkan seasoning powdernya berupa gula putih, lada bubuk, garam, kaldu ayam, dan juga penyedap. Kalau untuk takarannya sesuai selera aja ya teman-teman. Atau kalau misalkan kalian itu nggak pakai penyedap atau nggak mengkonsumsi micin, dikasih gula, garam, sama lada aja juga udah enak insya Allah ya teman-teman. Nah ini tinggal diaduk-aduk sebentar aja ya teman-teman, agar semua seasoning powdernya itu tercampur merata ke dalam semua sayurannya. Dan kira-kira seperti inilah penampakan dari tumisan sayurannya yang udah mateng. Masya Allah, gampang banget kan bikinnya. Kalian itu wajib banget cobain resepnya ini di rumah ya. Selain bikinnya itu praktis, rasanya juga insya Allah pasti enak. Oke lanjut, sekarang aku akan masak menu yang kedua. Dan di sini aku udah panasin wajan ya teman-teman. Langsung aja di sini bumbu yang aku halusin tadi aku masukin ke dalam wajannya. Nah ini minyaknya nanti aku masukin belakangan ya teman-teman. Setelah si kadar airnya ini menyusut, baru nanti aku akan menambahkan minyak ke dalam sambalnya ini ya teman-teman. Setelah kadar airnya ini udah menyusut ya teman-teman, di sini langsung aja aku tambahin minyak goreng. Dan di sini sambil diaduk-aduk sampai si bumbunya ini bener-bener mateng, bener-bener tanak dan mengeluarkan aroma yang wangi gitu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian itu punya daun jeruk ataupun serai ya teman-teman, kalian bisa menambahkan ke dalam bumbunya ini sebagai aromatiknya. Berhubung aku itu kehabisan, jadi di sini untuk aromatiknya aku hanya memakai ketumbar bubuk aja. Nah ini bumbunya udah wangi, udah matang juga ya teman-teman. Langsung saja di sini aku masukin telur dan juga tahunya. Terus aku juga menambahkan sedikit air ya teman-teman, agar bumbunya ini meresap ke dalam telur dan juga tahunya. Terus nggak pakai lama, di sini langsung saja aku masukin seasoning powdernya ya teman-teman, berupa gula putih, garam, lada bubuk, dan juga penyedap. Dan untuk takarannya juga sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Dan sambil aku aduk-aduk ya teman-teman, agar semua seasoning powdernya itu tercampur merata ke dalam semua masakannya. BTW maafin ya teman-teman, karena voice over kali ini itu rada sedikit berisik karena di luar itu lagi turun hujan. Dan tara, ini dia masakannya udah mateng ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Kalian itu wajib banget untuk recook kedua resep ini di rumah ya teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang berkah ya teman-teman, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. BTW sekian dulu ya teman-teman untuk part kali ini. Sampai jumpa di part selanjutnya. Terima kasih karena kalian sudah menyukai setiap kontennya aku. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah bersedia berkomentar. Assalamualaikum, yudadah, bye-bye.